Keputusan final pemerintah, honorer gagal seleksi tetap diangkat jadi P3K paruh waktu. Ini penjelasannya. Jadi dari Kementerian Kemenpan RB sudah memberikan keputusan tentang honorer yang gagal seleksi pada seleksi P3K nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Bagaimana regulasinya? Kita simak saja pada penjelasan berikut ini. Kabar mengembirakan datang bagi para tenaga honorer yang belum berhasil lolos seleksi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 yang prosesnya masih berjalan sampai dengan tahun 2025 ini. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB secara resmi menetapkan bahwa tenaga honorer dari kategori tertentu tetap akan diangkat menjadi P3K meskipun mereka tidak dinyatakan lulus dalam seleksi yang telah digelar. Di sini kita bisa garis bawahi teman-teman, tidak seluruhnya berarti ya. Tenaga honorer dari kategori tertentu begitu ya, tetap akan diangkat menjadi P3K. Kategorinya apa? Di sini Kemenpan RB belum menjelaskan secara detail untuk kategori apa saja yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kebijakan ini tertuang dalam keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025 yang mengatur skema baru berupa pengangkatan sebagai P3K paruh waktu. Jadi ini adalah skema baru yang dikeluarkan pada tahun 2025 ini yang bernomor 16. Langkah ini menjadi bagian dari solusi pemerintah dalam menuntaskan penataan tenaga honorer secara nasional tanpa menimbulkan kekosongan formasi maupun pemutusan hubungan kerja secara massal, yang selama ini menjadi kekhawatiran banyak pihak. Jadi ini mungkin sedikit bertolak belakang dengan penjelasan yang di sini teman-temannya, tenaga honorer dari kategori tertentu. Ya, kalau informasi yang kita himpun dari beberapa sumber, kategori ini maksudnya adalah yang masuk dalam R2, R3 seperti itu teman-temannya. Jadi yang berdasarkan oleh prioritas seperti itu. Jadi di sini di berbagai media sosial yang bisa saya dapatkan itu kategori tertentu ini adalah R1, R2, dan R3. Sedangkan untuk teman-teman yang kategori R4, saya belum mendapatkan informasi perihal kategori tertentu ini. Jika dinyatakan seluruhnya diangkat menjadi diangkat menjadi P3K paruh waktu, harusnya tidak ada lagi kata kategori tertentu ini. Nah, jadi kategori ini maksudnya adalah peserta seleksi dengan kategori R1, R2, dan R3 begitu teman-temannya. Itu yang pernah saya temukan dalam media sosial yang saya ikuti. Dalam dokumen resmi yang dirilis Kemenpan RB dinyatakan bahwa tenaga honorer yang tidak mendapat formasi sebagai P3K penuh waktu, baik karena keterbatasan kuota maupun kendala teknis lainnya, akan tetap diberikan ruang untuk mengabdi sebagai ASN melalui jalur P3K paruh waktu. Dengan skema ini, para honorer masih bisa menjalankan tugas-tugas kedinasannya secara legal dan mendapatkan hak-hak dasar sesuai ketentuan perundang-undangan. Menpan RB Rini Widiantini menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah terhadap nasib para honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun, namun juga sebagai bentuk keadilan sosial dalam proses transformasi birokrasi nasional. Pemerintah memastikan tidak ada tenaga honorer yang diberhentikan secara sepihak tanpa kejelasan status kepegawaian. Meski status paruh waktu berbeda dari P3K penuh waktu dalam hal beban kerja dan penggajian, pemerintah berjanji bahwa sistem ini akan tetap menjamin keberlanjutan pengabdian tenaga honorer dengan insentif yang layak. Insentif yang layak ini kita belum ketahui seperti apa nantinya, karena untuk paruh waktu ini dari pemerintah dan juga informasi yang beredar itu, intensif yang akan diterima adalah sama dengan yang diterima saat menjadi tenaga honorer atau sedikit lebih banyak dari upah ataupun honor yang diterima selama menjabat menjadi tenaga honorer ataupun pegawai
instansi masing-masing seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak jauh dari honor yang diterima di saat menjabat sebagai tenaga honorer. Anggaran untuk skema ini juga akan dialokasikan tersendiri dari belanja pegawai rutin agar tidak membebani keuangan daerah ataupun instansi terkait. Dengan adanya keputusan ini, tenaga honorer diharapkan bisa tetap fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa dihantui ketidakpastian statusnya. Ya, benar sih dialokasikan dari belanja pegawai rutin, terpisah berarti kira-kira seperti itu ya. Jadi keterpisahannya kita tidak tahu apakah ini masuk dalam anggaran belanja pegawai atau mungkin untuk pengadaan barang dan jasa di masing-masing pemerintah daerah ataupun instansinya. Kita belum ketahui teman-teman. Pemerintah menargetkan implementasi penuh skema P3K paruh waktu ini dapat dimulai pertengahan 2025 dengan prioritas pada instansi yang memiliki jumlah honorer cukup besar namun keterbatasan anggaran belanja pegawai tetapnya. Jadi ada juga beredar, tapi kita belum tahu kebenaran dari informasi ini. Untuk P3K paruh waktu prosesnya akan dimulai di tengah tahun. Kalau di sini dikatakan pertengahan tahun 2025, tapi ada juga yang mengatakan bahwa akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 ini. Bagaimana kebenarannya ya kita tunggu saja waktunya ya, begitu teman-temannya. Karena pada saat ini untuk proses seleksi P3K tahap 2 masih berjalan di masing-masing daerah, di masing-masing kanrek masing-masing. Jadi kita belum ketahui nanti akan bagaimana hasil dari P3K tahap 2 ini, karena dari informasinya itu tinggal sedikit, kira-kira seperti itu adalah sisa dari formasi yang tidak terisi di saat seleksi P3K di tahap yang pertama. Jadi yang diperebutkan adalah sisa. Ya, kira-kira bahasan seperti itu aja kita buat teman-teman yang lebih sederhana. Sisa formasi di tahap 1 akan diperebutkan di P3K tahap yang kedua. Sedangkan di peserta P3K tahap yang kedua ini adalah mayoritas dengan kategori R4 ataupun mereka yang tidak terdatabase BKN pada tahun 2022 kemarin. Artinya dengan masa bakti itu mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2024, karena perhitungannya ke tahun 2024 begitu teman-temannya. Karena yang terjadi ataupun berjalan saat ini adalah seleksi P3K tahun 2024 yang pelaksananya sampai dengan di tahun 2025 ini. Jadi untuk nasib dari tenaga honorer dengan kategori R4 ini belum kita ketahui bagaimana nantinya, apakah akan menjadi P3K paruh waktu juga seperti dengan rekan-rekan yang sudah masuk ke kategori R2 dan juga R3 yang jika tidak lolos di tahap 1 dan tahap 2 akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi kita belum ketahui, kita ikuti aja bagaimana regulasi dari pemerintah untuk kejelasan masing-masing kategori tersebut tadi, R2, R3 dan R4 seperti itu. Sekian dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam.